Pada Perang Dunia Pertama, muncul penyakit gangguan psikologis yang dialami para tentara di lapangan. Dan saat itu, penyakit ini disebut dengan shell shock. Sekarang istilah shell shock ini kurang lebih sama dengan PTSD. Shell shock adalah istilah yang diciptakan dalam Perang Dunia Pertama oleh psikolog Inggris Charles Samuel Mears untuk menggambarkan jenis gangguan stres pasca trauma yang diderita banyak tentara selama Perang Dunia Pertama. Ini adalah reaksi terhadap intensitas pemboman dan pertempuran. Pada Desember 1914, sebanyak 10% perwira Inggris dan 4% tamtama menderita syok dan guncangan mental. Banyak dari para tentara yang sakit ini tidak menunjukkan tanda-tanda luka fisik. Selama Perang Dunia Pertama, konsep shell shock tidak jelas dan ambigu. Jumlah kasus shell shock meningkat selama 1915 sampai 1916, tetapi masih kurang dipahami secara medis dan psikologi. Para dokter saat itu belum begitu memahami penyebab dari shell shock ini, dan beberapa orang percaya bahwa shell shock hanyalah tindakan pengecut atau berpura-pura sakit. Beberapa dokter berpendapat bahwa itu adalah akibat dari kerusakan fisik otak yang tersembunyi. Penjelasan lain menjelaskan bahwa shell shock disebabkan oleh keracunan karbon dioksida akibat ledakan. Para dokter tidak menemukan luka fisik atau tanda-tanda cedera kepala. Jadi saat itu mereka cukup kebingungan dan belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada para prajurit ini. Gejala umum yang terjadi di lapangan diantaranya linglung, mata yang melotot, ketakutan dan panik, tindakan yang tidak bisa diprediksi, sampai penderita shell shock dapat membahayakan prajurit lain. Kondisi dari parit yang buruk serta suara ledakan yang terjadi hampir setiap hari diduga menjadi penyebab para tentara mengalami gangguan psikologis ini. Beberapa metode digunakan untuk mengatasi para tentara yang terkena shell shock, seperti memberikan sugesti, motivasi, dan istirahat. Pada pertempuran Passchendaele pada tahun 1917, Angkatan Darat Inggris telah mengembangkan metode untuk mengurangi shell shock. Seorang prajurit yang mulai menunjukkan gejala shock akan diberi istirahat beberapa hari oleh petugas medis setempat. Namun, karena kurangnya pengetahuan saat itu, beberapa tentara yang menderita shell shock mengalami nasib yang naas. Beberapa prajurit yang menderita shell shock diadili dan bahkan dieksekusi karena kejahatan militer termasuk desersi dan pengecut. Para petinggi militer terus-menerus menolak untuk mengakui bahwa shell shock adalah gejala medis. Seperti yang dikatakan Lord Court di depan komisi kerajaan yang mengatakan shell shock adalah kelemahan dan tidak ditemukan di dalam unit yang baik. Jadi, para petinggi militer tetap kekeh bahwa shell shock bukanlah penyakit dan hanya akal-akalan prajurit yang takut dan pengecut. Hal ini terjadi karena terbatasnya pengetahuan saat itu dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang cukup memprihatinkan adalah ketika beberapa dokter dan petugas medis mencoba beberapa metode penyembuhan dengan cara yang brutal. Para dokter akan memberikan kejutan listrik kepada tentara dengan harapan para tentara yang terkena shell shock ini akan kembali normal seperti sebelum perang. Bahkan seorang dokter Inggris, Lewis Yelland, berkata kepada pasien shell shock, "Anda tidak akan meninggalkan ruangan ini sampai Anda berbicara secara normal." Ada begitu banyak tentara yang mengalami shell shock, sehingga 19 rumah sakit militer Inggris dikhususkan untuk menangani kasus ini.
10 tahun setelah perang, sekitar 65.000 veteran masih menerima perawatan untuk shell shock. Trauma shell shock ini terjadi secara berkepanjangan dan naas bagi tentara yang harus dihukum karena shell shock ini. Cukup menyedihkan jika mengetahui para tentara ini berjuang demi negaranya, namun berakhir dengan hukuman karena terbatasnya ilmu pengetahuan saat itu. Itulah tadi sejarah shell shock yang menjadi penyakit mental mengerikan selama Perang Dunia Pertama. Semoga menambah wawasan Anda.